Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 hari ini akan memaparkan materi mengenai kinerja keuangan pemerintah. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dan rekan saya Rika Salsabila Sari. Selamat menyaksikan. Kinerja atau performance diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu, sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya, measurement atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non-keuangan dari suatu pekerjaan yang dihasilkan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi. Data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. Menurut Mardiasmo 2009 menjelaskan bahwa kinerja organisasi pemerintah bersifat multidimensional yang menyebabkan tidak adanya indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja pemerintah. Selain itu, output yang dihasilkan organisasi pemerintah juga bersifat intangible sehingga diperlukan pengukuran non-finansial agar dapat mencerminkan output yang sebenarnya dihasilkan. Menurut Bastian, tahun 2006, kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Ardila dan Putri tahun 2015, kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang penting untuk dikaji dalam organisasi pemerintah, termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik. Menurut Mardiasmo, peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi target akhir atau final outcome yang dihasilkan. Ketiga, sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial. Keempat, memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. Yang kelima, untuk menunjukkan standar kinerja. Yang keenam, untuk menunjukkan efektivitas. Ketujuh, untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. Dan yang ke-8, untuk menunjukkan wilayah bagian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Widodo, hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk yang pertama, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kedua, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Yang ketiga, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Yang keempat, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Dan yang terakhir, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Kendala pengukuran kinerja organisasi pemerintah. Yang pertama, tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba. Kinerja manajemen organisasi swasta yang bertujuan memaksimalisasi laba bisa dinilai berdasarkan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan. Misalnya, return on investment, rasio pendapatan terhadap sumber daya yang digunakan, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio keuangan lainnya. Kinerja organisasi pemerintah tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio-rasio keuangan karena sebenarnya organisasi ini tidak pernah ada net profit karena memang bukan profit oriented. Yang kedua, sifat output adalah kualitatif, intangible, dan indirect. Pada umumnya, output organisasi sektor publik tidak berwujud barang atau produk fisik, tetapi berupa pelayanan. Sifat pelayanan ini cenderung kualitatif, intangible, dan indirect, sehingga sulit diukur. Yang ketiga, antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung atau discretionary cost center. Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban, organisasi pemerintah merupakan sebuah entitas yang harus diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers.
Karakteristik input yang terjadi sebagian besar tidak bisa ditelusuri atau dibandingkan secara langsung dengan outputnya, sebagaimana sifat biaya kebijakan atau discretionary cost. Hal ini menyebabkan sulitnya ditetapkan standar sebagai tolak ukur produktivitas. Tentu berbeda dengan perusahaan swasta yang merupakan pusat biaya teknik, di mana pengukuran produktivitas bisa diukur berdasar standar tertentu, karena bisa ditelusuri atau dibandingkan secara langsung antara input dengan outputnya. Yang keempat, tidak beroperasi berdasar market forces, sehingga memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar. Organisasi pemerintah tidak beroperasi sebagaimana pasar persaingan sempurna sehingga tidak semua output yang dihasilkan tersedia di pasar secara bersaing. Oleh karena tidak ada pembanding yang independen, maka dalam mengukur kinerja diperlukan instrumen pengganti mekanisme pasar. Dan yang kelima, berhubungan dengan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Mengukur kepuasan masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan harapan yang beraneka ragam tidaklah mudah dilakukan. Indikator kinerja keuangan pemerintah pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. Kinerja anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah. Sedangkan anggaran kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah selaku manajer eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis surplus atau defisit APBD. Analisis ini digunakan untuk memantau kebijakan fiskal pemerintah daerah. Analisis ini disajikan dengan dua pendekatan menurut PP 58 tahun 2005, yaitu surplus atau defisit pendapatan daerah dikurang belanja daerah. Sedangkan menurut PMK 72 tahun 2006, yaitu surplus atau defisit sama dengan pendapatan dikurang belanja ditambah silva tambah pencairan dana cadangan. Yang kedua, derajat desentralisasi fiskal atau DDF. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti yang pertama, PAD terhadap total penerimaan daerah. Yang kedua, rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak daerah terhadap total penerimaan daerah atau TPD. Yang terakhir, rasio sumbangan bantuan daerah terhadap total penerimaan daerah atau TPD. 3. Derajat otonomi fiskal. Kemandirian keuangan daerah adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 4. Upaya fiskal atau posisi fiskal. Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antar penerimaan pajak dengan kapasitas membayar di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah PDRB. Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat. Hal ini berarti administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajak. Halim tahun 2004. Yang kelima, analisis efektivitas atau CLR. Analisis ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. 6. Indeks kinerja pajak dan retribusi daerah. Indeks kinerja pajak dan retribusi daerah digunakan untuk mengetahui jenis pajak atau retribusi daerah termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. 7. Rasio kemandirian daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Ke-8. Kemampuan pinjaman daerah. Kemampuan suatu daerah dalam mendapatkan uang atau manfaat dari pihak lain yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik. Parameter rasio keuangan pemerintah untuk menganalisis kemampuan keuangan atau kinerja pemerintah yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berbagai analisis rasio keuangan yang dapat dibuat menurut Mahmudi tahun 2015, yaitu 1. Desentralisasi fiskal. Menurut Bisma tahun 2010 mengatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.
Kedua, tingkat kemandirian menurut Halim 2004. Tingkat kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer daerah dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. 3. Tingkat ketergantungan. Menurut BISMA tahun 2010 mengatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tanpa subsidi, diukur dengan derajat otonomi fiskal yang menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Derajat otonomi fiskal diukur dengan mengukur rasio antara PAD terhadap penerimaan APBD tanpa subsidi. Pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara konsepsional. Pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan 4 macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu 1. Pola hubungan instruktif. Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Yang kedua, pola hubungan konsultatif. Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Yang ketiga, pola hubungan partisipatif. Peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Yang keempat, pola hubungan delegatif. Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah, dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu diperlukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah sistem pengukuran kinerja pemerintah adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja pemerintah dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama, pengukuran kinerja pemerintah dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintah. Kedua, ukuran kinerja pemerintah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, ukuran kinerja pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.